Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hira Anggara Fibrata dalam acara live Zoom Herbal Ilmu Utama episode ke-87. Hari ini spesial banget, kita ditemani oleh Pak Marno Abu Halim. Pak Marno, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Marno kabarnya? Alhamdulillah, sedikit agak ngantuk-ngantuk dikit. Wah, kayaknya serius banget tadi sahurnya Pak Marno. Ya, alhamdulillah bisa sempat sahur. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman semuanya yang mungkin sebelumnya belum pernah ketemu Pak Marno, ini saya perkenalkan ulang. Beliau ini adalah penanggung jawab di Kebun Herbal Indo Utama. Jadi mulai dari A sampai Z, mulai dari pembibitan, perawatan sampai pasca panen itu Pak Marno yang bertanggung jawab. Nah, dulu sebelum beliau bertanggung jawab di budidaya langsung, beliau ini yang melakukan memastikan bahan baku yang ada di herbal utama ini kualitasnya bagus, ya sortasinya, pemilihannya dan lain-lain itu Pak Marno. Jadi beliau ini sudah mungkin belasan tahun Pak Marno ya menggeluti di bidang perbahan bakuan ini kan udah mungkin belasan tahun ya. Iya. Dan sebelumnya Pak Marno juga punya pengalaman di bidang budidaya tanaman, betul ya Pak Marno ya? Iya. Nah, meskipun udah lama banget tuh Pak Marno punya pengalaman di bidang tanaman obat ataupun tentang budidaya tanaman secara umum, beliau ini masih semangat dan gak malu-malu buat belajar ke orang lain. Saya dapat cerita Pak Marno ini habis berkunjung nih dari Badan Balai Besar Pengembangan dan Penelitian Obat Tradisional dan Tanaman Obat di Tawangmangu. Nah, Pak Marno ini belajar ke sana. Nah, belajar apa aja Pak Marno di sana? Atau mungkin bisa diceritakan di sana itu ada berapa banyak tanaman herbalnya Pak Marno? Iya. Beberapa hari kemarin memang kita berkunjung ke sana dalam rangka istilahnya apa ya Pak? Ya mencari ilmu. Jadi memang saya di sini diamanai untuk mengelola kebun itu memang sudah sejak 2019. Sebelumnya itu kita sering diamani juga untuk memantau bahan baku yang dari luar. Oke. Terus kemudian karena ada beberapa hal akhirnya kita bikin kebun sendiri. Ya, sampai saat ini kita sudah punya kebun sendiri dan di sini kita tetap masih belajar ke beberapa tempat, salah satunya di BBTTOT yang ada di Tawangmangu. Masya Allah di sana ternyata banyak sekali tanamannya Pak. Di sana ada 600 jenis tanaman. 600 Iya. jenis tanaman. Oke. Di antaranya yang semua yang ada pada kita semuanya di sana ada juga. Wih, Iya. mantap banget ya. Kita ada 150 Pak atau Iya, hampir kurang 200. lebih 150-an. 150. Berarti perlu nambah koleksi Pak. Iya, makanya tanaman-tanaman koleksi yang kemarin saya bawa dari sana itu memang rencana itu saya tanam dalam jumlah agak banyak, tentunya melalui proses perbanyakan baik itu dari biji maupun dari stek. Oke, siap. Nah, selain melihat tanaman yang sampai 600 jenis itu, belajar apa lagi Pak di sana Pak? Di antaranya ada belajar cara budidaya beberapa jenis tanaman yang di sini belum ada, kan kemarin kita bawa jenis tanaman dari sana. Kita belajar juga cara perkembangbiakannya, Oke, siap. budidayanya, kemudian dataran yang cocok untuk jenis tanaman itu dataran yang mana itu kita Oke. sesuaikan itu Pak. Siap. Ketinggiannya gitu ya Pak Marno Iya, ya. Oke. di antaranya ada yang harus di atas 1500 idealnya itu, dan mudah-mudahan nanti kita ada lokasi yang setinggi itu. Oke, siap. Untuk saat ini ya memang kita belum tercapai segitu, cuman ya sudah mendekati. Oke. Kalau di itu BBPPTOT itu sendiri berapa meter itu Pak ketinggian dari permukaan laut? Kalau yang ada di kebun aromatik itu 1800 Pak. 1800. Iya. Berarti udah dingin ya suhunya Iya, di sudah sana ya. dingin.
Nah, pantas saja mereka bisa apa namanya membudidayakan tanaman begitu banyak ya, Iya, karena mungkin suhunya memang dibutuhkan segitu ya Pak ya. iya, Oke, menarik banget nih apa namanya kita nggak berhenti belajar ya Pak iya, Marno ya ya. betul Pak. Oke, selain Pak Marno belajar ke BBPPTOT itu, mungkin pernah ada pengalaman lain Pak belajar kemana gitu Pak? Pernah berkunjung juga, kita berkunjung ke Yogyakarta waktu itu ke Jalan Kaliurang di Merapi Farma Pak ya. Oh iya, Di sana. benar benar benar. Cuman di sana kita tidak mendapatkan apa namanya pengetahuan tentang cara budidayanya. Cuma secara umum aja berarti ya, Iya, jenis tanaman aja ya. iya jenis tanaman. Oke, oke, siap. Nah, itu tadi Pak Marno ketika belajar ya. Tentunya ketika belajar itu kan nanti diaplikasikan ya Pak Marno ya, Iya Pak. dalam praktek budidaya di sini atau mungkin dalam kegiatan yang lain ya Pak Marno ya. Nah, teman-teman semuanya, selain dipraktekkan dalam bentuk budidaya, Pak Marno ini sharing pengetahuan ini juga dalam bentuk apa namanya ke mahasiswa atau ke tamu yang melakukan kunjungan ke eduwisata kebun herbal. Betul ya Pak Marno ya? Iya Pak, betul. Jadi mereka ini yang berkunjung ke eduwisata kebun herbal ini itu didampingi langsung oleh Pak Marno, penanggung jawab dari budidaya kebun herbal utama. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak Marno, sejak kapan Pak Marno mendampingi ini atau mungkin tamu-tamu ini sejak kapan sih ada kegiatan eduwisata kebun herbal ini? Kalau kebunnya itu dirintis itu sejak 2019 Pak enggak. Oke. Cuman karena itu butuh proses ya untuk siap untuk dikunjungi. Itu kalau tidak salah tahun 2021 baru kita menerima kunjungan yang ke sarana kebun ini. Oke, siap, siap. Berarti ada jeda waktu mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun ya Ya biar kurang lebih 2 tahun untuk kita ada mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti ada edukasi yang kita berikan kepada pengunjung gitu. oke, enggak sekedar melihat-lihat aja ya Pak Iya Marno ya. betul. Oke, siap, keren keren. Berarti sudah berapa lama tuh 3 tahun 4 tahun ya sampai Iya. hari ini ya. Mm-mm. Berapa banyak orang itu kira-kira Pak Marno yang sudah belajar ke Pak Marno? Wah, kalau jumlahnya sudah tidak terhitung. Cuma yang beberapa universitas itu memang sudah langganan ke kita, Pak ya. Mungkin beliau dari sananya menilai bahwa mendapatkan pencerahan tentang tanaman herbal di sini barangkali, sehingga setiap tahun itu 2 sampai 3 kali dari universitas tersebut berkunjung ke sini, Pak Angga. Oke, dan setiap berkunjung mesti berkunjung ke kebun herbal ya Pak Marno ya. Iya, itu adalah salah satu sarana yang mungkin wajib bagi beliau-beliau untuk beliau kunjungi. Oke, karena mereka jurusannya farmasi ya Pak ya. Iya, Jadi rata-rata farmasi Pak yang berkunjung ke sini. oke, siap. Saya pernah dengar juga nih ada anak-anak mahasiswa itu dari Universitas Tidar kalau nggak salah itu belajar ke Pak Marno juga itu. Iya, betul. Tapi memang tidak dalam rangka eduwisata ya Pak Marno ya. Mungkin Iya, ada tugas tersendiri aja. iya, tugas dari kampus mereka Bener ada ya Pak Marno ya. ada. Oke, luar biasa ini berarti sudah menjadi rujukan di wilayah setempat Pak Marno. Iya, Pak. Oke, keren keren. Nah, itu kan banyak sekali Pak Marno ya. Sekali memandu mungkin ada 20 orang atau mungkin ada 50 orang itu kan keliling kebun sekaligus ya Pak Marno. Iya. Nah, itu reaksi mereka gimana sih ketika tamu berkunjung ke eduwisata kebun herbal itu? Bermacam-macam Pak ya. Jadi ada yang berkunjung ke sini itu ya semacam kayak anak main-main saja. Oke, ada yang main-main Ada saja. yang serius, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu mengerucut kepada permasalahan tanaman tersebut, baik itu cara budidaya maupun manfaat tanamannya itu sendiri. Oke. Apa yang paling menjadi pokok atau yang sering ditanyakan itu tanaman apa? Secara umum tanaman yang memang sudah sangat familiar di perherbalan itu kan kalau secara umum orang memandang adalah tanaman daun dewa, sambiloto, kemudian ada brotowali. Ya, itu kan tanaman-tanaman yang sudah memang sangat dikenal sejak dulu Pak ya. Adapun tanaman-tanaman kayak echinacea, kayak stevia itu kan di dunia herbal kan belum begitu Kayak baru gitu ya Pak ya. bukan masih termasuk tanaman baru lah. Belum banyak dikenal ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, saya sering dengar nih, ini kan mahasiswa nih berkunjung nih ada
Katakan Pak Marno paling depan nih bawa itu apa speaker, kemudian Iya. diikutin tuh ada 20 atau berapa orang Iya. itu. Terus sama Pak Marno dikerjain suruh ngicipin Sambiloto, bener nggak Pak Marno ini? Sebenarnya kami bukan niat untuk ngerjain Bukan sebenarnya Pak ya, ngerjain, bukan ngerjain. Karena ngeprank dong. ya bukan ngeprank juga bukan ngerjain. Karena kan mereka-mereka ini datang kemari dalam rangka untuk mencari pengetahuan, Pak. Oke, oke, oke. Jadi itu yang saya lakukan itu sebenarnya adalah ada muatan edukasinya juga. Apa Karena kan itu? untuk salah satu pengenalan tanaman itu dengan cara pengenalan secara organoleptik, Pak. Oke, apa itu organoleptik Pak Marno? Organoleptik itu pengenalan salah satu eh, produk atau tanaman dengan cara menggunakan indera manusia. Oke, berarti dicicipin gitu ya Pak Ya, Marno ya? boleh dicicipin atau dihirup aromanya Oke, seperti itu, Pak. jadi bukan ngeprank ya, tapi memang Ya, memang ngicipin itu Sambiloto ya itu. memang salah satu caranya dengan merasakan Oke, tanaman tersebut. oke. Kebetulan yang saya suruh merasakan itu sambiloto, Pak. Sambiloto. Dan itu rasanya enak sekali. Enak sekali. Ini bagi penonton live Zoom yang belum pernah nyoba tanaman Sambiloto, boleh Iya, Pak Mano ya datang boleh. terus nyobain ya. Iya. Mau ambil segenggam dicoba juga boleh. Nanti Oke, khasiatnya langsung bereaksi. oke mantap sekali. Emang rasanya apa sih Sambiloto Pak? Iya, nah, biar nanti beliau-beliau datang ke sini untuk merasakan sendiri aja, Pak. Nanti Oke, kalau saya sebutkan di sini nanti nggak seru ya. nggak seru, beliau-beliau nggak pada penasaran nanti. Oke, ya Sambiloto ini tanaman yang termasuk banyak ya komposisinya di produk-produk kita ya Pak Iya, Mano ya. Ada namanya penicillin itu iya, isinya Sambiloto murni. Kemudian ada herba androbi itu juga ada kandungan sambilotonya juga. Kemudian beberapa produk lain juga ada kandungan sambiloto. Memang iya. khasiatnya luar biasa dan itu patut ya kalau untuk dicoba ya Pak Mas. Biar orang itu tidak cuman melihat tanamannya, tahu namanya, tapi kurang kurang lengkap, Pak, kurang komplit kalau nggak mencoba rasanya. Oke, Seperti itu. gitu ya. Nah, aromanya ada nggak sih sambiloto Pak? Dominan dirasa, Pak, itu Dominan untuk dirasa. sambilan. Iya, Jadi kan tadi organoleptik bisa dicoba lewat rasa pakai lidah maupun pakai aroma ya. iya betul. Jadi Kalau yang kalau pakai aroma itu misal kayak mint, kayak oke, legundi, oke. itu kayak adas, itu bisa Eh, dicoba dengan mencoba aromanya. Tapi tanaman-tanaman yang ada aromatiknya gitu iya ya Pak ya. betul, Pak. Oke, siap, siap, siap. Selain sambiloto Pak, yang sering Pak Marno gunakan untuk apa namanya edukasi organoleptik tanaman apa Pak? Ada dua jenis tanaman yang rasanya itu berseberangan. Mm-mm. Nah, jadi ada dua tanaman yang di kebun kita. Itu yang satunya adalah tanaman stevia. Stevia. Jadi biasanya kalau setelah mencoba tanaman sambiloto, kemudian saya suruh untuk pengenalan rasa pada tanaman stevia. Oke. Oke. Ini berseberangan ini berarti saling bertolak belakang antara sambiloto dan stevia ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Ternyata unik ya kalau kita mempelajari tanaman-tanaman. Bahkan dari sisi rasanya aja sudah ada apa ya? Ya macam-macam ya Pak Marno ya. Oke. Iya. Kalau Tapi yang dua tanaman ini memang rasanya sangat mencolok sekali, Pak. oke. Oke. Kalau tanaman aromatik kita punya apa aja sih Pak Manu? Selain tadi disebutkan ada mint, legundi sama apa lagi serai ada. Iya. Apa Jadi lagi kita Pak? punya serai, yang sari yang satu tuh bisa dibilang serai dapur. Kemudian Mm-mm. yang kita punya tanaman serai juga yang dikatakan serai merah atau serai wangi, Oke. tapi itu masih bentuknya koleksi, Pak, belum kita Mm-mm. kembangkan karena kita belum bisa memanfaatkan tanaman tersebut. Oke. Oke. Yang sudah dibudidayakan yang tadi disebut sebagai serai dapur itu ya. Iya, betul. Itu memang aromanya khas ya Pak ya. Iya, khas dan dua tanaman itu memang aromanya berbeda, Pak. Oh gitu. Iya, Meskipun sama-sama serai Pak. iya berbeda. Oke. Lebih kuat yang serai wangi atau serai merah ini, Mm-mm. itu lebih kuat. Oke. Dan aromanya ya memang beda. Dari bentuk apa namanya, bentuk Daunnya beda juga. bentuk daunnya, bentuk batangnya, warna batang beda. Kalau Oke. serai dapur itu kan daunnya cenderung naik, Mm-mm. tapi kalau yang serai wangi itu Melebar agak ya. melebar. Oke itu. Siap, siap. Keren, keren, keren.
Berarti ketika Pak Marno mengajarkan itu tadi apa namanya uji organoleptik ya, itu mereka sebelumnya belum belum pernah ya Pak ya nyobain tanaman-tanaman kayak gitu ya Pak. Artinya mereka memang datang ke sini itu dalam keadaan belum tahu ya Pak Marno ya. Iya, ya, buktinya beliau mereka-mereka ini tak suruh mencoba tanaman ini, ya, memang beliau-beliau ini pada penasaran. Oke, Ya, kalau sudah tahu banyak yang tidak mau. oke, Tadi karena memang datang ke sini dalam rangka seperti tema kita apa namanya apa edukasi kebun. Makanya ya sesuai dengan apa namanya tema kita berkunjung ke kebun, maka setiap mahasiswa atau pelajar yang datang ke sini yang berkenan untuk mencoba apa namanya eh, organoleptik salah satu tanaman itu sebenarnya wajib itu Pak, pengenalan oke. itu. Sebenarnya dari semua tanaman itu bisa dicoba Bisa seperti dicoba ya kayak semuanya ya. pegagan itu juga ada juga. Cuman rata-rata penasaran pada dua tanaman ini. Oke, siap. Oke, teman-teman yang sudah bergabung di Labzoom barangkali tahu rasa dari Sambiloto dan Stevia boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kalau benar nggak dapat hadiah ya, siap. Ya karena kita belum ada program giveaway lagi. Iya. Nanti kalau ada siap, nanti kita bagikan lagi. Oke, kita lanjutkan obrolan kita Pak Mano. Oke, siap. Nah, Pak Mano, kita kan kunjungannya banyak banget ya, mulai dari anak-anak SD pernah ya Pak Mano ya. Iya, pernah, Pak. Nah, anak SMP pernah juga ya Pak Mano Pernah ya. juga. SMA atau SMK pernah juga. Iya, heeh. Dan kuliah juga pernah juga ya Pak Mano Masih ya. yang paling sering si mahasiswa itu malah. Oke. Nah dari itu kategori pengunjung itu yang paling seru yang mana Pak? Apa anak-anak ini? Kalau soal seru-serunan ya anak-anak kecil-kecil itu Pak. Oh, anak-anak kecil Anak kecil ya. itu seru, ribut gini gitu. Kemudian pertanyaannya kan masih mengambang. Artinya cuman ini tanaman apa Pak? Ini tanaman apa Pak gitu. Tapi kalau sudah SMA kelas 3 udah mahasiswa itu kan pertanyaan ini namanya tanaman apa? Kemudian cara budidayanya seperti apa? Manfaatnya Oke. untuk apa? Sudah masuk ke situ Pak pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, berarti lebih ngana ya. Memang kalau anak kecil mungkin cenderung lebih ke sekedar pengenalan ya Pak Iya, ya. Jadi mereka betul. tahu ada tanaman yang bisa digunakan untuk obat gitu ya. Oke. Kalau mungkin yang dewasa mungkin udah menginjak usia SMA atau kuliah mungkin lebih cenderung untuk meningkatkan pengetahuan mungkin ya Pak Iya, ya. heeh. Oke, siap. Nah, anak-anak ini kan terutama yang SMA atau kuliah ini kan kebanyakan mereka bereduwisata ke sini kan tidak hanya sekedar untuk berwisata ya Pak ya. Kayaknya Iya. mereka itu sambil mengerjakan tugas ya. Nantinya kan biasanya bikin laporan gitu Iya, ya Pak heeh. ya. Nah itu ada nggak Pak apa namanya mereka itu menjurus ke sebuah pertanyaan tertentu kaitannya dengan tugas mereka gitu? Ya biasanya rata-rata cuman yang datang ke sini untuk apa namanya keperluan kuliahnya itu paling cuman tanya beberapa jenis tanaman. Oke, beberapa jenis saja ya. Deskripsi salah satu tanaman itu saja, satu dua tanaman. Kemudian mereka tanya tentang apa namanya cara budidaya, kemudian manfaat tanaman itu. Seputar itu saja, Pak. Seputar itu aja ya. Jadi mungkin memang ya namanya juga anak farmasi mungkin untuk Nggih. nggak jauh-jauh dari itu juga ya Pak Nggih. Marlo ya. Iya. Nah, selain di kebun kan di apa sarana yang lain Pak Marlo apa namanya? Pasca panen juga ya Pak Marlo ya. Iya, ada, Pak. Nah, di pasca panen semuanya ya termasuk di sortasi, pencucian, terus sampai ke pengeringan dan penyimpanan itu ya Pak Marlo ya. Iya, karena kita sebenarnya di kita itu sampai pada penggilingan, cuman Oh, sampai penggilingan. iya, Oke. cuman ketika proses penggilingan rata-rata ketika ada kunjungan memang kita off-kan dulu karena nanti saling mengganggu. Oke. Iya, akhirnya di proses penggilingan kita off-kan dulu, kemudian eh, apa namanya edukasi yang kita berikan hanya sampai di gudang penyimpanan yang bisa kering bersih Oke. itu saja. Belum masuk sampai ke penggilingan ya Pak Belum, Marlo Pak. ya. Oke. Mungkin karena berisik mungkin ya Pak. Iya, betul. Oke, oke. Nah, kira-kira itu eh titik-titik krusial dari masing-masing kunjungan itu apa Pak? Informasi penting yang Pak Marno harus sampaikan ke teman-teman itu apa? Kalau misal di kebun apa, kemudian di
apa namanya di tempat pengeringan itu apa Pak Mano? Titik-titik yang penting gitu. Karena sesuai dengan posisi saya itu biasanya yang sering saya sampaikan adalah ketika di kebun adalah cara budidaya, Pak. Cari budidaya. Budidaya dan perawatan. Kemudian nanti ketika sudah masuk di masa panen ya mulai dari pencucian, kemudian sortasi ya saya sampaikan, kemudian di pengeringan dan kadar airnya berapa agar apa namanya nanti lebih awet di penyimpanan itu sekian kadar airnya itu yang saya sampaikan ke pengunjung-pengunjung itu, Pak. Oke, berarti apa namanya informasinya lengkap sekali ya Pak ya yang Pak Mano Iya, sampaikan. ya yang saya sampaikan memang ya hanya sebatas yang saya lakukan saja, Pak. Oke, siap, 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 siap. Nah, ketika di kebun atau mungkin di eh, sarana pengeringan atau di manapun, ketika Pak Marno yang mandu, apakah ada kegiatan prakteknya Pak? Misal di kebun ya macul atau nanam bibit gitu Pak? Kalau untuk yang pengunjung belum pernah sih Pak, ya. Oh, belum pernah. Agak kasihan ya misal suruh. Tapi kalau kita kan juga ada anak PKL, Pernah kita ya? ada dari mahasiswa dari Yogyakarta itu dulu pernah mereka ini saya ajari untuk bikin EM4 Pak. EM4 apa itu ya? Pengembangan EM4 itu bakteri untuk mengolah limbah produksi Oke. yang kita kelola menjadi kompos, kemudian nanti kita berikan ke tanaman-tanaman tersebut. Oh, yang buat fermentasi berarti ya Pak Iya, ya? buat bahan fermentasi, Oke. bakteri fermentasi itu awalnya kita beli satu botol, kemudian kita kembangkan sendiri. Itu kebetulan pada waktu itu ada anak PKL dari Jogja itu, kemudian saya apa namanya beri tugas untuk pengembangan EM4. Oke. Kemudian juga ada pindah polybag mulai dari semaian ke polybag itu pernah seperti Oke, itu. siap, siap, siap. Jadi kalau yang praktek di sini dalam waktu lama seperti anak PKL itu bisa ya Pak ya ada Bisa, kegiatan praktek nggih, ya. Tapi ada, kalau yang iya. berkunjung cuma 1 jam 2 jam atau mungkin sehari Iya, nggak ada praktek ya ada, Pak. iya. Oke, siap, siap. Praktek panen juga nggak ada Pak. Kalau panen kayak belum pernah Pak kita panen. Maksudnya belum pernah dalam artian untuk yang pengunjung baik maupun pengunjung atau anak-anak PKL itu belum pernah saya berikan tugas untuk panen. Oke, Karena panen itu sendiri harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa. oke, siap. Nanti kalau salah cara panennya juga kita ada permasalahan juga Pak. Oke, Contohnya misal kita panen tempuyung Pak ya. oke. Itu kan dipanen di pangkal batangnya. Nggak dihabisin ya. Enggak dihabisin. Kalau dihabisin kalau yang belum pernah panen kan mungkin kalau yang penting didapat. Nanti kalau habis pangkal batangnya sampai habis ya kita bisa tidak panen lagi. Karena nggak tumbuh lagi. Tidak tumbuh lagi. Kalau Pak Mano sudah ada SOP-nya, jadi dia tumbuh lagi gitu ya Pak Mano ya. Ya memang sudah ada pengalaman, sudah ada ya pengalaman itu. Jadi beberapa jenis tanaman itu ada yang ketika dipanen sekali habis, ada yang dipanen itu bisa 2 sampai 3 kali. Oke. Oh, ada pertanyaan masuk Pak dari Instagram Pak. Oh, Kalau selalu migrain sebelah kanan itu kenapa ya Pak ya? wah ya Pak Angga nih yang Wih, kok saya yang ada nggak Pak tanaman yang sering digunakan untuk apa namanya sakit kepala gitu Pak? itu sebenarnya masuk ke formulasi Pak ya Oh, sebenarnya. formulasi ya. Jadi bukan langsung ke tanamannya ya. Iya, Oke, berarti mungkin bisa ke dokter Didi dulu ya mungkin ya Iya, biar mungkin, mendapatkan iya. diagnosa yang lebih tepat ya. betul. Oke, mungkin bisa dikasih nomornya Pak Dokter Didit nanti untuk pertanyaan lebih lanjut ke Pak Dokter dulu nanti biar diberikan rekomendasi produk yang lebih tepat ya Pak Iya, Mano ya. karena kami kan di bagian budidaya Pak ya. Jadi pengetahuan saya tentang itu tidak sejauh itu. Tentang khasiat Iya, dan tentang sebagainya khasiat itu itu. nggak selengkap di Pak Dokter mungkin Iya, ya. betul. Oke ya biar lebih tepat nanti ke Pak Dokter dulu nanti kalau udah ada produknya, nah nanti baru bisa kita tahu ya itu dari Iya. tanaman apa ya. Iya, betul. Mungkin dari tanaman pegagan atau dari tanaman sambiloto gitu ya. Oke siap. Oke kita balik ke obrolan kita sebelumnya.
Oke. Nah, itu tadi selain di kebun herbalnya pun pernah nggak Pak ada kunjungan di kebun-kebun yang lain? Kita kan sebagaimana Pak Marno ceritakan Ya. ada beberapa spot kebun lain, entah di Banyuroto, entah di Ketep, di tempat-tempat lain. Pernah nggak Pak ada kunjungan di tempat lain Pak? Pernah Pak. Jadi biasanya yang kita apa namanya jadikan sarana kunjungan selain di sini biasanya di kebun yang ada di lereng Merbabu. Mm-mm. Karena kenapa kita ke sana? Karena memang di sana tempatnya lebih strategis daripada yang lainnya. Oke, Dia oke, di pinggir jalan, kemudian ada beberapa jenis tanaman juga gitu. oke, oke. Kalau yang di apa namanya di Ketep itu sebenarnya lebih dekat ya Pak ya, tapi harus jalan kakinya jauh Iya, ya Pak ya. itu sebenarnya selisih 3 kiloan ya ketika dibanding dengan Banyuroto. Cuman untuk masuk ke area kebunnya itu harus pakai jalan kaki kurang lebih 15 menit, dan kasihan juga. Oh iya, Gitu. mantap ya. Iya, Nanti sampai lokasi langsung, harus disediakan aqua itu. wah iya itu. Oke, berarti pernah juga ya. Nah, bedanya apa sih Pak kalau orang yang berkunjung ke kebun yang sering di sini Sarana Japon atau di sarana lain bedanya apa Pak? Cuma beda tanaman aja atau ada apa Pak? Informasi yang beda juga Pak? Ya memang ada perbedaan tanaman Pak karena sesuai dengan pola hidup tanaman itu sendiri. Kalau Mm-mm. yang di Banyuroto itu kan memang dataran tinggi. Mm-mm. Dataran tinggi memang saya budidaya di sana tanaman-tanaman yang memang cocok tumbuhnya di dataran tinggi. Oke. Nah, caranya gimana Pak? Biar bisa apa namanya datang ke sini kemudian berkunjung ke kebun yang lain selain kebun di Japon itu gimana Pak? Harus janjian dulu atau harus bikin kesepakatan apa gitu? eh Bermacam-macam Pak. Kadang ada yang datang ke sini, kemudian beliau pengen melihat tanaman yang ternyata tanaman itu adanya di kebun yang lain. Mm-mm. Nah, ternyata saya tawarkan kita ada taman ini cuman di kebun yang lebih jauh dari sini, kurang Mm-mm. lebih 15 sampai 16 kilometer dari Mm. lokasi ini. Beliau-beliau ini saya tawarkan untuk saya ajak ke sana, beliau bersemangat Pak. Akhirnya Oke. saya ajak ke sana, kemudian setelah sampai sana ya bisa melihat perbedaan jenis tanaman yang memang tanaman dataran tinggi dan dataran rendah itu. Oke, oke, siap, siap, siap. Berarti boleh juga nih Mbak, kalau ada misalnya ada tamu atau rombongan dari mana gitu berkunjung ke kebun yang lain, boleh juga ya Pak ya? Boleh Pak. Boleh ya, Boleh. siap, siap. Cuma memang di sana beda ya Pak ya, suhunya lebih dingin. Asuhannya lebih Mungkin, dingin, kemudian konsepnya juga memang kalau yang di sini kan konsep edukasi Pak ya. mm-mm, Jadi jalannya juga udah rapi, nyaman untuk nyaman ya. dilewati. Mm-mm, Tapi kalau yang memang konsep kebun kan ya seperti bagaimana kebun-kebun yang lain, kebun-kebun mm-mm. pertanian itu juga. Jadi Tempatnya dingin, yang tempatnya nggak dingin, dingin bawa jalannya jaket juga ya. sempit gitu. Jalannya sempit dan jalannya belum di anu ya, Belum masih di, jalan tanah ya masih Pak ya. jalan tanah gitu. Ini memang benar-benar konsep kebun Iya budidaya. betul. Oke. Jadi harus disiapkan juga kalau mau ke sana. Iya, ya makanya sebelum ke sana saya berikan informasi terkait dengan lokasinya itu kondisinya seperti ini. Tapi rata-rata enggak jadi masalah bagi beliau untuk Tetap berkunjung ke asik aja sana. ya, Iya, karena mungkin minat keingintahuannya lebih tinggi ya Pak iya ya. betul. Oke, luar biasa. Kalau di sana Pak Marno juga Pak yang memandu Pak. Iya, iya Pak. Ketika memang kebetulan saya di sini ya saya yang diajak ke sana. Oke. Nanti Pak Marno di sini ada, di sana ada gitu. Cuman satu tapi di sini ada, di sana ada. Oke. Siap, siap, siap. Nah, nih Pak Marno bagi orang yang berkunjung nih ke kebun herbal Indo utama di Edu Wisata Kebun Herbal ini, ada oleh-oleh yang bisa dibawa pulang nggak Pak? Bibit tanaman misal atau mungkin buah yang fresh dipanen. Buah apa? Buah aceh mangkudu adanya ya Pak ya. Ada nggak Kalau Pak buah oleh-oleh yang Pak? bisa dimakan di sini ada ciplukan ada kerasan ada, Oke, pepaya ada, oke, sirsat ada. Cuman itu kalau pas kebetulan berbuah. oke, siap, siap, siap. Kalau bibit itu kita rencana mau apa nama adakan untuk pembuatan bibit-bibit yang memang kita peruntukkan untuk dijual Pak. Oke, siap. Dan kan memang dari dulu memang sudah banyak yang menanyakan bibit-bibit tanaman kita. Cuman kemarin kan
kita masih fokus untuk budidaya sendiri. Oke, siap. Sekarang kan beberapa jenis tanaman sudah cukup. Barangkali kalau ada ada bagian-bagian dari tanaman itu sendiri yang bisa kita bibitkan, kita jadikan bibit yang barangkali nanti ada yang pengen nanam di rumah atau di pekarangan mereka, itu bisa kami sediakan itu Pak. Oke, siap. Nah, sebenarnya bibit ini sangat menarik banget ya Pak menurut dijadikan oleh. Artinya dia belajar di sini, kemudian dia langsung bawa produk berupa bibit itu kan dia langsung ngena banget tuh. Misal dia bawa bibit sambiloto tuh, kemudian dia tahu khasiat sambiloto misal buat apa sih Pak Man? Mungkin bisa buat masuk angin lah gitu misalnya. Iya, Atau tapi mungkin secara umum sambiloto itu digunakan untuk jenis-jenis diabetes Pak ya. oh diabetes ya, misal buat diabetes kita dia langsung paham tuh, oh ini bisa buat diabetes ini, padahal mungkin dia punya tetangga atau mungkin punya saudara diabetes kan dia bisa, wah ini nih bisa buat ikhtiar kan gitu, Iya. bisa buat upaya mendampingi obat yang sudah ada dari rumah sakit misalnya kayak gitu. Nah dia kan langsung praktek banget. Nah tapi kendalanya ketika bawa bibit itu kan cara budidayanya Pak. Iya. Nah apakah mereka bawa kan sayang banget udah belinya juga mungkin nggak murah ya, kalau bibit tanaman obat kan nggak murah juga. Iya. Sampai rumah itu mati, itu gimana Pak? Jadi permasalahannya kadang begini Pak, kita kan rata-rata orang datang ke sini melihat tanaman kita, mungkin bisa dibilang bagus ya, karena memang tanaman ini kita tanam sesuai dengan dataran yang dibutuhkan oleh tanaman. Cuman kadang-kadang pengunjung itu beliau kan nggak tahu beliau itu tinggalnya di dataran tinggi atau dataran rendah gitu loh. Kalau beliau itu tinggal di dataran rendah, kemudian yang dia inginkan itu tanaman yang tumbuh di dataran tinggi, ya nanti sulit Pak untuk hidup. Oke. Gitu. Atau kebalikannya gitu. Oke, siap. Berarti gimana itu solusinya Pak? Apakah ada edukasinya Pak? Iya, Gitu, Pak. biasanya kalau seperti itu nanti saya tanyakan dulu beliau tinggal di mana, kurang lebih ketinggian MDPL-nya berapa, itu kurang lebih tanaman apa yang bisa ditanam itu kita ada ada Panduannya gitu ya ada Pak. panduan yang nanti saya berikan untuk kecocokan tanaman di dataran tersebut. Oke, biar nantinya nggak sia-sia ya, udah bawa tanaman dari jauh, udah bayar ternyata cuma mati gitu ya. Sayang sekali kalau sampai tanaman tersebut malah cuma mati ya Pak Iya. Mono ya. Karena tanaman sambiloto itu contohnya Pak, itu kan kalau di sini kayak tanaman muda ya. Tapi kalau dia tuh ditanam di dataran tinggi dia ndak susah Pak. Nggak bagus ya. Ndak bagus. Kayak sambiloto dan daun dewa itu di dataran rendah bagusnya. Oke. Kemudian kalau adas, kemudian daun ungu itu bagusnya di dataran tinggi. Oke. Nah, bibit-bibit ini juga kan apa namanya? Ada yang sifatnya itu tanaman yang cuma sebentar ya Pak ya. Misal kayak apa sih? Kayak tadi Pak Mono bilang tempuyung, kemudian daun dewa itu kan kayaknya berapa kali panen aja udah Sudah harus ada peremajaan ya. udah harus peremajaan. Nah, itu kan memang kalau buat ditanam di rumah tangga kayaknya memang agak merepotkan ya. Iya. Mungkin setengah tahun sekali harus nyari bibit lagi gitu ya. Itu sebenarnya kalau sudah paham bisa diperpanjang sendiri Pak sebenarnya. gitu. Cuman ya memang butuh pengetahuan tersendiri. Itu makanya harus belajar di sini Pak. Iya, bisa nanti kalau memang dibutuhkan silahkan datang ke sini kita belajar bareng gitu. Oke, siap. Dan bibit-bibit itu ada yang sifatnya tanaman yang berkayu ya Pak ya. Yang nanti kalau ditanam bisa awet bertahun-tahun kayak daun ungu, Iya. kemudian apa lagi Pak? Mes kucing, kayak beluntas itu kan tanaman yang awet gitu Pak. Awet ya, dia bahkan mungkin kalau di rumah tangga mungkin kayak tanaman pagar gitu ya Pak ya. Iya, jadi kayak tanaman beluntas itu oleh masyarakat biasanya cuma ditanam sebagai pagar-pagar pekarangan. Zaman dulu Pak, kalau sekarang pagar pekarangan itu sudah beteng, sudah tembok ya kalau sekarang. Kalau zaman dulu itu ketika masih agak tradisional itu pagar pekarangan biasanya menggunakan salah satunya adalah tanaman beluntas ini. Oke, jadi kalau tanaman yang berkayu ini mungkin lebih awet ya Pak ya. Iya, betul. Ini sekali tanam mungkin bisa sampai bertahun-tahun, bisa ya diambil manfaatnya. Yang beluntas mungkin bisa buat
lalapan gitu ya Iya, Pak ya. Mungkin kalau yang daun ungu atau kumis kucing ya mungkin bisa dipanen juga ya mungkin iya. ya. Oke siap, keren banget tuh. Oke. Oh iya Pak, selain anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah itu saya dengar pernah ada Pak rombongan dari mungkin orang-orang tua atau gimana ya nyebutnya ya, mungkin ibu-ibu arisan atau mungkin bapak-bapak arisan itu Mm-mm. pernah juga ada Pak. Pernah Pak, pernah ada. Mm-mm. Mm. Pernah ada, kemudian ya, ya kita sambut sebagaimana kita menyambut tamu-tamu yang lain juga. Oke. Teman apa namanya, kalau namanya ibu-ibu itu kan ya, ya beda-beda. Nah, apa namanya, respon beliau-beliau ini berbeda ketika dibandingkan dengan anak-anak SMA. Kalau ibu-ibu ini langsung ini, eh, minta duitnya ini boleh, minta duitnya ini tidak, seperti itu Pak. Gitu, ciri khasnya gitu ya Iya, Pak ya, beda kurang lebih banget ya seperti sama itu. anak SMA. Kalau anak SMA mungkin masih malu-malu, ah nanti boleh nggak ya, karena ibu udah semuanya bilang dulu, perkara boleh nggak boleh urusan belakangan, yang penting bilang dulu. Oke Pak Marno, mungkin ada yang kelewatan Pak Marno dari obrolan kita yang mau Pak Marno sampaikan. Oh iya, ketika di BPT itu kan saya dulu juga pernah ikut berkunjung ya di Iya, BPPTOT itu, ada tanaman yang di dalam kerangkeng besi itu Pak. iya. Mungkin Pak Marno bisa ceritakan Pak hasil belajarnya di sana. Kenapa ada sampai tanaman itu dimasukkan ke dalam kerangkeng gitu, dalam penjara, dalam kandang itu Pak. Itu saya juga penasaran sekali Pak. Karena kan ke sana udah 2 kali. Mm, Yang pertama penasaran, yang kedua sedikit lebih tanggung lebih dalam lagi. Kemudian saya cuma mencoba memasukkan tangan ke kerangkengnya itu saja, pengen menyentuh daunnya itu sudah dilarang Pak. Oh itu Sudah dilarang. diingatkan, oh Oke. jangan Pak, apalagi metik. Nah itu. Oke. Atau saya tanya, ini kalau begini caranya nanti kalau panen bagaimana cara? Itu kalau panen nanti dibawa ke Jakarta katanya Pak. Padahal Oke. jumlahnya kan cuma ada 2 atau 3 tanaman itu. Mm-mm. Nah, itu kalau dipanen itu dannya harus dibawa ke Jakarta. Oke. Iya, gitu. Jadi Jakarta BPPO dibawa itu ke sendiri untuk tidak bisa mengelola sendiri dibawa tanaman ke itu. pusat sana ya Pak ya. Iya, Oke. Tanaman apa itu Pak? itu namanya ada 2 tanaman. Yang satu namanya di situ tertulis teh Arab. Teh Arab. Yang Oke. satu lagi namanya eh, jenis-jenis heroin, Oke. jenis-jenis ganja. Nah itu Pak. Berarti di yang di dalam kandang tadi, dalam kerangkeng tadi tanaman yang narkotika ya Pak Iya ya. betul. Oke. Memang nggak sembarangan ya. Memang kalau mereka memang dalam rangka untuk penelitian ya. Untuk penelitian, dan itu pun tanaman itu tuh butuh izin khusus Pak. Butuh izin khusus. Orang orang kayak kita yang punya kebun sendiri nggak bisa Iya, sembarangan ya Pak ya. nanti kalau kita punya tanaman seperti itu, kita bisa masuk kerangkeng bersama tanamannya. Gawat nih, gawat nih. Oke, luar biasa banget nih obrolan kita dengan Pak Mano. Banyak sekali insight yang Pak Mano berikan, mulai dari kegiatan yang ada di apa namanya, proses belajar yang ada di BPPTOT di Tawangmangu maupun kegiatan yang ada di Eduwisata Kebun Herbal. Mungkin rekan-rekan yang sudah bergabung di Lab Sem Herbal terutama ada yang ingin ditanyakan. Mumpung Pak Mano masih ada di sini. Oke, mungkin Oh iya Pak, ini ada, saya tuh punya teman. Teman itu tuh suka mengoreksi tanaman herbal. oke siap. Dan ketika dia itu tanya ke saya, sampean ada tanaman apa? Saya mau nanam. Sengaja tak kasih Pak. Oh gitu. Iya, Ya. cuma saya tak kasih. Tujuannya apa? Saya pingin ketika nanti tanaman kita itu kok sewaktu-waktu apa kehabisan karena sebuah keadaan, entah itu pengaruh dari iklim atau apa, itu nanti ketika kita kehabisan kita bisa mengambil dari beliau Oh, yang oke. itu. Jadi memang dia itu suka mengoleksi tanaman herbal, dia juga mengambil manfaatnya, kemudian juga dia berikan kepada warga yang membutuhkan juga. Oke. Berarti sejauh ini masih sifatnya sosial ya Bapak itu yang apa Iya, ngoleksi tanaman itu iya. bukan untuk komersil gitu ya. Iya, tidak Oke, tidak untuk siap. dikomersilkan, cuman untuk sosial, dan itu bagi saya adalah eh,
saling menguntungkan. Dia dapat tanaman dan juga saya bisa menyimpan tanaman itu di sana gitu. Nah, dan syukur-syukur tanamannya tumbuh berkembang ya Pak ya. Iya. Tapi paling tidak tanaman itu masih ada misal kita kehabisan seperti itu, Pak. Oke, Karena siap. memang ada beberapa jenis tanaman yang rentan habis itu, Pak. Oke. Contohnya apa itu Pak yang Contohnya rentan kayak habis itu, Pak? sambung nyowo. Sambung nyowo itu tanaman yang sebenarnya mudah dibudidaya dan cepat panen, cuman dia tuh cepat mati. Oke. Jadi harus sering-sering permajaan. Tapi karena kita yang diurus itu kadang banyak jenis tanaman, kadang salah satunya itu terlewatkan dari pantauan. Akhirnya tahu-tahu habis Oh, tanamannya habis. gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan kalau kita ndak punya simpanan tanaman nanti kesulitan gitu. Oke. Jadi memang karakter tanamannya ya Iya, Pak ya. karakter tanaman itu memang macam-macam. Oke, siap. Oke, Pak Marno mungkin bisa memberikan closing statement Pak Marno untuk apa namanya obrolan kita pada pagi hari ini ya. Jadi setiap dari kelompok manapun, dari baik itu mahasiswa atau dari SMA atau dari umum, dari beberapa perusahaan yang mungkin pernah beliau tindak ke sini, itu memang pertama penasaran dengan herbal utama, penasaran dan herbal utama itu kalau yang di anu itu kok ada kebunnya sendiri itu benar atau tidak. Kemudian mereka melakukan pengecekan lah seperti itu, kemudian dia datang ke sini membuktikan bahwa memang herbal utama itu punya kebun sendiri. Kemudian misal kayak dari lembaga-lembaga tertentu pengen belajar tentang cara budidaya atau tanya-tanya tentang sedikit tentang khasiat tanaman, itu ya sering terjadi seperti itu. Cuman kalau tanya tentang khasiat itu bukan bidang saya, jadi pengetahuan siap. tentang itu tidak begitu banyak, Pak. Oke, siap. Mungkin kalau tanya tentang budidaya itu bisa kita bantu semampu kita. Oke. Siap, keren sekali. Terima kasih Pak Marno nih atas waktu dan apa namanya obrolan yang bermanfaat. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung di Live Zoom Herbal Utama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di Live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.